Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sehat? Berjumpa kembali dengan saya Dr. Diah Syarifah. Nah, sahabat sehat, hari ini saya akan membahas beberapa pertanyaan seputar makanan nih. Kalau udah ngomongin soal makanan pasti kita melek semua gitu ya. Jadi banyak teman-teman yang bertanya tentang, dok, apa aja sih yang bagus makanan untuk meningkatkan probiotik dan prebiotik di tubuh kita gitu ya. Makanan yang meningkatkan probiotik di tubuh kita gitu ya. Nah, kita akan bahas hari ini makanan probiotik dan prebiotiknya nih ya. Kalau yang sebelumnya saya sudah pernah membahas, tapi hari ini insya Allah kita akan membahas lebih detail lagi. Oke, teman-teman kan sudah tahu ya kalau untuk meningkatkan probiotik itu salah satunya yang kita harus makan dari luar itu adalah jenis-jenis makanan yang mengandung fermentasi. Nah, ada hal menarik nih, ada makanan murah tapi yang enak ya, banyak kadang dimakan di warteg atau di rumah mewah, semua dia bisa makan, tempe ya. Nah, ini kan kalau kita lihat pada bungkusan tempe yang baru dibuka itu, kita akan melihat itu hasil fermentasinya tempe itu bagus sekali. Nah, ternyata teman-teman, karena makanan yang berfermentasi ini bagusnya dimakan adalah pada kondisi yang memang tidak diolah sebetulnya ya. Jadi katakanlah seperti tempe. Nah, coba teman-teman sekali-sekali mencobai tempe itu dipotong gitu ya. Kemudian seperti dibuat tumpukan roti. Jadi antara tempe dengan tempe, kemudian selipkan di tengahnya kurma. Tapi yang udah dikupas bijinya pasti ya. Coba deh dicicipin. Itu rasanya nikmat. Nah, ini probiotiknya sangat tinggi, teman-teman. Ya, probiotiknya tinggi sehingga kuman baik buat pencernaan kita, buat tubuh kita ini akan makin banyak bisa diproduksi oleh tubuh kita. Kebayangkan kalau dengan makin banyaknya kuman baik di tubuh kita ini bisa beregenerasi, maka tubuh kita juga insya Allah makin sehat. Apalagi di zaman akademi COVID seperti ini, yang mana imunitas kita sangat-sangat dijaga ya. Cobain deh salah satunya resep tempe. Selain itu ya seperti tape gitu ya, karena tape ini juga diolah dengan fermentasi menggunakan ragi. Boleh juga teman-teman mengkonsumsi suplemen ya. Salah satunya suplemen yang saya pernah kenal juga ada yang bisa disemprot di bawah lidah, atau jenis suplemen yang bentuknya lain ya, seperti susu gitu ya, bisa juga gitu ya, atau yogurt. Ini juga bentuknya bisa jadi jatuhnya seperti suplemen. Jadi teman-teman bisa banyak mendapatkan ini di pasaran gitu ya. Kemudian prebiotik. Nah, prebiotik ini bisa kita dapat seperti di rimpang jahe ya. Bisa kita membuat rebusan-rebusan dari jahe, kemudian kunyit ya. Jadi rebusan ini akan membantu dia sebagai prebiotik ya, untuk ketika kita konsumsi dia mengaktifkan dari si kuman-kuman yang baik ini untuk bereplikasi atau membelah dirinya lebih banyak dan lebih cepat, sehingga memperbanyak bakteri baik di tubuh kita juga bisa kita lakukan dengan cara mengkonsumsi rimpang-rimpang tersebut gitu ya. Kemudian buah dan sayur. Nah, untuk buah dan sayur, kalau teman-teman ingin membuat jus, sebaiknya tidak dicampur antara jus sayur dengan jus buah ya. Jadi kalau sayur, semua sayur. Kalau buah, jusnya semua buah. Karena kenapa? Di buah itu mengandung fruktosa yang akan menghambat penyerapan dari serat-serat yang ada gitu ya pada sayur gitu ya. Ada zat tertentu yang pada sayur ketika bergabung dengan fruktosa ini, maka penyerapannya di dalam tubuh kita justru terhambat. Jadi sebaiknya kita mengkonsumsi buah dengan buah, sayur dengan sayur. Jadi kalau mau mengkonsumsi buah ini hanya dikunyah, boleh nggak dok? Boleh banget, justru itu lebih bagus. Justru itu juga mengeluarkan enzim-enzim pada mulut kita gitu ya. Jadi caranya adalah mengkonsumsi buah itu adalah sekitar 1 jam sebelum makan ya. Mengkonsumsi sayur itu paling tidak setengah jam sebelum makan. Jadi ini salah satu juga untuk proses mengenyangkan dahulu gitu ya. Nah,
bukannya dicampur sebetulnya pada nasi. Ya, cuman kalau kita udah terbiasa, kita mesti belajar nih ya untuk mengkombinasi antara makan sayur dan nasinya gitu ya. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan prebiotik tubuh kita? Kita juga bisa mengkonsumsi katakanlah makanan-makanan, suplemen-suplemen yang mengandung sayur dan buah, ataupun cairan seperti susu ya, katakanlah bubuk, itu diperbolehkan juga. Tetapi kalau kita mengkonsumsi katakanlah cairan yang sudah bentuknya bubuk ataupun jus, itu sebaiknya tidak hanya langsung diminum diteguk, tetapi diemut sebentar di dalam mulut, kemudian baru ditelan, agar dia bercampur dengan enzim-enzim yang ada di mulut kita. Dan ini untuk mencapai prebiotik yang masuk di tubuh kita, memberi nutrisi yang terbaik buat probiotik yang ada di tubuh kita. Oke? Ya, mudah-mudahan penjelasan pada hari ini membantu teman-teman untuk merubah pola makan menjadi lebih baik. Ternyata diet itu nggak serumit yang kita bayangkan ya, hanya mungkin caranya. Oke? Masih ada pertanyaan lagi? Silakan mengisi link di bawah ini. Insya Allah nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Saya Dr. Dia, pamit undur diri. Sampai berjumpa pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.